Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, saya Tri Murniati dengan NIM 2241 1040 2045 dari kelas 2 PAIA Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah usul fikih. Nah, jadi selama kurang lebih 15 menit ke depan, saya akan menjelaskan materi mengenai ilmu usul fikih. Apa itu usul fikih? Secara etimologi dan terminologi, dan bagaimana kegunaan memahami usul fikih dalam kehidupan. Langsung saja yang pertama, yaitu untuk pembahasan usul fikih secara etimologi atau bahasa. Etimologi terbagi menjadi dua, yaitu berasal dari kata usul dan kata fikih. Kata usul berasal dari bentuk jamak al-aswal, yang artinya pondasi, atau bisa disebut juga sebagai yang dijadikan dasar. Sedangkan kata fikih berasal dari kata fuqohan, yang merupakan masdar dari fi'il madhi faqiha dan fi'il mudhari yafqahu, yang artinya paham atau pemahaman. Kata fikih berkembang di kalangan ulama secara khusus, berarti paham yang mendalam. Orang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang fikih disebut faqih. Jadi fikih berarti paham yang mendalam, dan untuk sampai kepadanya perlu mengerahkan pemikiran secara ijtihad atau sungguh-sungguh. Selanjutnya ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai usul fikih secara terminologi atau istilah. Jadi usul fikih secara terminologi atau istilah adalah kaidah yang dengan kaidah tersebut menyampaikan untuk mengistinbatkan atau mengeluarkan hukum syara yang diambil dari dalilnya. Di dalam literatur usul fikih ditemukan beberapa definisi yang berbeda secara redaksional dan juga substansial. Ada dua definisi yang masyhur di kalangan ulama mazhab. Yang pertama yaitu golongan Syafi'iyah. Golongan Syafi'iyah mendefinisikan ilmu usul fikih sebagai berikut. Ilmu usul fikih yaitu mengetahui dalil-dalil fikih secara global dan mengetahui bagaimana cara istifadhah atau memanfaatkan dan mengambil faedah dari dalil tersebut, serta mengetahui siapa yang pantas untuk menggunakan dalil tersebut. Nah, dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan. Yang pertama yaitu bahwa usul fikih berfungsi untuk mengetahui dalil-dalil fikih, bukan untuk mengetahui hukum yang merupakan wilayah fikih. Dengan arti kata, usul fikih membahas dalil secara global yang bisa masuk ke dalamnya berbagai masalah terkait. Seperti dalam kaidah, hukum asal setiap perintah itu menunjukkan hukum wajib, kecuali ada dalil lain yang memalingkannya kepada hukum yang lain. Kaidah ini bersifat umum dan global, tidak menyentuh masalah fikih satu persatu. Begitu juga ketika dikatakan bahwa qiyas itu dapat menjadi hujah secara syar'i. Hal ini juga merupakan dalil secara global yang memberikan legitimasi penggunaan analogi dalam menyimpulkan hukum dalam berbagai masalah. Yang kedua yaitu ilmu usul fikih itu membahas dan mengajarkan bagaimana cara mengambil faidah dari dalil-dalil fikih tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan metode istinbat hukum. Jadi ulama usul fikih itu memiliki jasa besar dalam melahirkan rumusan untuk diikuti dalam memanfaatkan dalil untuk menghadirkan sebuah hukum, seperti syarat dan ketentuan dalam istidlal yang ditetapkan, seperti mendahulukan makna hakiki dalam sebuah ungkapan dari makna majasi, mendahulukan dalil yang bersifat nas daripada zahir, mendahulukan hadis mutawatir daripada hadis ahad, dan lain sebagainya. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu ilmu usul fikih itu membahas permasalahan yang berkaitan keadaan mustafid
atau orang yang beristifadhah, yang dalam hal ini maksudnya adalah mujtahid. Yang dibahas padanya adalah terkait dengan syarat mujtahid dalam berijtihad. Wilayah hukum apa saja yang pantas untuk diijtihadkan. Masuk juga di dalamnya penjelasan tentang muqallid. Sebab mujtahid beristifadhah dari dalil-dalil fikih, sedangkan muqallid itu beristifadhah dari mujtahid dengan memanfaatkan hasil ijtihadnya dalam menjalani kehidupan. Pembahasan ini menjadi penting dalam ijtihad hukum agar istinbat itu tidak dilakukan kecuali oleh mereka-mereka yang bisa disebut sebagai mujtahid. Nah, dari pembahasan tadi dapat dipahami bahwa pembahasan sama, yaitu yang pertama membahas dalil hukum, yang kedua membahas bagaimana cara memanfaatkan dalil dalam istinbat hukum, dan yang ketiga siapa yang tepat untuk melakukan istinbat hukum tersebut. Oke, selanjutnya ulama usul dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabiyah memiliki definisi yang secara redaksional berbeda dengan yang sebelumnya. Mereka mendefinisikan ilmu usul fikih sebagai berikut, yaitu mengetahui kaidah-kaidah yang pembahasannya dapat menyampaikan kepada istinbat hukum yang digali dalil-dalilnya secara terperinci. Dari definisi tersebut dapat dipahami beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahwa ilmu ushul fikih merupakan sebuah ilmu yang berbicara seputar kaidah-kaidah yang bersifat kulli atau umum, yang melaluinya dapat diketahui berbagai hukum juz'i atau parsial yang masuk ke dalamnya, baik secara qot'i maupun secara zani. Dan yang kedua, kaidah-kaidah yang dimaksud dalam usul fikih haruslah kaidah yang dapat menyampaikan kepada hukum syar'i. Jika tidak, maka itu bukanlah kaidah yang dimaksud. Seperti kaidah-kaidah dalam ilmu engineering, matematika, dan lain sebagainya. Dengan arti kata bahwa kaidah yang dimaksud hanyalah kaidah umum yang dapat digunakan sebagai oleh para mujtahid dalam memahami hukum dan mengambilnya dari dalil-dalil yang ada. Oke, dari dua definisi terkait ilmu ushul fikih yang tadi disebutkan, nampaknya definisi yang pertama yang datang dari kelompok Syafi'iyah itu lebih mencakup untuk menerjemahkan substansi dari ushul fikih sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Sebab di dalamnya tergambar secara jelas ruang lingkup dan cakupan dari apa yang dibahas dalam ilmu ushul fikih tersebut. Sementara pada definisi yang kedua tadi yang datang dari mayoritas ulama mazhab, sepertinya hanya menekankan ilmu ushul fikih pada satu pembahasan utama, yaitu kaidah-kaidah yang bersifat kulli atau umum, untuk kemudian dimanfaatkan oleh para mujtahid dalam menganalisis dalil-dalil hukum yang memang itu merupakan bagian terpenting dari ilmu ushul fikih. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana kegunaan memahami ushul fikih dalam kehidupan. Ilmu ushul fikih ini sangat penting dalam kehidupan manusia, dan ada beberapa manfaat mempelajari fikih dan ushul fikih. Menurut para ahli ushul fikih, manfaat utama ilmu ini adalah untuk mengetahui kaidah-kaidah yang bersifat umum dan teori-teori yang terkait dengannya untuk diterapkan pada dalil-dalil tafsili atau terperinci, sehingga dapat diistinbatkan hukum syara' yang ditunjukkannya. Dengan ushul fikih dapat dicarikan jalan keluar menyelesaikan dalil-dalil yang kelihatan bertentangan satu sama lain. Melalui dalil-dalil yang ada dalam kajian ushul fikih seperti qiyas, istihsan, istishab, dan urf dapat dijadikan landasan menetapkan persoalan yang hukumnya tidak dijelaskan langsung oleh nas. Nah, sementara manfaat utama fikih untuk dapat menerapkan hukum syara' terhadap segala perbuatan dan perkataan mukallaf. Fikih merupakan rujukan bagi hakim dalam menetapkan keputusan dan menjadi pedoman bagi mufti dalam mengeluarkan fatwa.
Bahkan, fikih menjadi petunjuk berharga bagi setiap mukallaf dan menetapkan hukum perkataan dan perbuatannya sehari-hari. Demikian itu adalah manfaat dari ilmu usul fikih. Selain itu, ilmu usul fikih juga memiliki tujuan yang hendak dicapai. Di antaranya, yang pertama, menerapkan kaidah-kaidah dalil syara yang terinci agar sampai kepada hukum-hukum syara yang bersifat amali. Yang kedua, dengan kaidah usul serta bahasannya itu dapat dipahami nas-nas syara dan hukum yang terkandung di dalamnya. Dan yang ketiga, mampu memahami secara baik dan tepat apa-apa yang dirumuskan ulama mujtahid dan bagaimana mereka sampai kepada rumusan itu. Selanjutnya ke pembahasan yang utama, yaitu kegunaan mempelajari fikih dan usul fikih. Kegunaan mempelajari ilmu usul fikih adalah untuk mengetahui hukum dengan jalan yakin dan pasti atau dengan jalan don, yaitu perkiraan yang lebih kuat pada kebenaran. Di samping itu juga usul fikih sangat berguna menghindarkan diri dari mengikuti alasan-alasannya. Dengan kata lain, menghindarkan diri dari taklid. Adapun mempelajari kaidah fikih berguna untuk menentukan sikap dan kearifan dalam menarik kesimpulan serta menerapkan aturan-aturan fikih terhadap kenyataan-kenyataan yang ada, sehingga tidak menimbulkan ekses yang tidak perlu karena diperhatikan skala prioritas penerapannya. Selanjutnya ada juga kegunaan mempelajari ilmu fikih. Kegunaan memahami ilmu fikih dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari atau memahami fikih berguna dalam memberi pemahaman tentang berbagai aturan secara mendalam. Dengan itu kita tahu aturan-aturan secara rinci mengenai kewajiban dan tanggung jawab manusia terhadap Tuhannya, hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan bermasyarakat, mengetahui cara bersuci, sholat, zakat, puasa, haji, nikah, talak, rujuk, warisan, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu memahami ilmu fikih berguna sebagai patokan untuk bersikap dalam menjalani hidup dan kehidupan. Dengan mengetahui fikih, kita tahu perbuatan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, sah, dan batal. Dengan memahami ilmu fikih, kita berusaha untuk bersikap dan bertingkah laku menuju pada ridho Allah. Nah, jadi mempelajari ilmu usul fikih itu sangat penting dalam kehidupan. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai definisi usul fikih dan bagaimana kegunaan memahami usul fikih dalam kehidupan. Setelah sedikit penjelasan dari saya tadi, bisa kita tarik kesimpulan. Di tengah-tengah banyaknya informasi yang kita dapatkan dan munculnya bermacam-macam hukum dari berbagai pandangan, pada saat ini mempelajari ilmu usul fikih adalah salah satu hal yang kita perlukan, tentunya dengan tetap menekuni ilmu fikih. Mempelajari ilmu usul fikih itu bukan semata-mata bertujuan untuk menjadi mujtahid, tetapi mempelajari ilmu usul fikih justru menjadikan kita tidak sembrono dalam bermazhab dan lebih berhati-hati dalam menentukan suatu hukum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.